Hujan turun pelan sore itu. Gerimis tipis, seperti air mata langit yang ragu untuk jatuh. Rani berdiri di pinggir jalan tanah desa, menggenggam payung hitam tua yang mulai robek di ujungnya. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara kentongan dan tangisan pelan. Di depan sana, pemakaman desa. Tempat di mana ibunya baru saja dikuburkan. Sudah hampir 10 tahun Rani tak pulang ke kampung halamannya. Terakhir kali ia melihat rumah itu, ibunya masih sehat, masih sering menulis surat dengan huruf miring rapi. Tapi belakangan, kabar dari desa makin jarang datang. Sampai akhirnya tadi pagi, sebuah pesan pendek tiba di ponselnya, tanpa nama pengirim. Ibumu sudah pergi. Datanglah sebelum tanahnya dingin. Sekarang, ia benar-benar di sini. Di tempat yang dulu selalu membuatnya merinding setiap kali lewat. Pemakaman itu terletak di ujung bukit kecil, dikelilingi rumpun bambu dan pohon kamboja tua. Kabut tipis bergulung di antara nisan, seolah menunggu seseorang. Ketika Rani melangkah masuk, bau tanah basah bercampur wangi bunga melati segera menyergap. Langkah-langkah kecil para pelayat terdengar pelan di lumpur. Payung-payung hitam berjejer seperti jamur gelap. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Saat Rani melewati barisan orang-orang itu, wajah mereka semua berbalik ke arahnya dan tersenyum. Tidak lebar. Tidak ramah. Tapi senyum aneh yang dingin, datar, seperti garis tipis di wajah tanpa jiwa. Beberapa di antaranya bahkan menatap lama, tanpa berkedip, seolah menunggu sesuatu dari dirinya. Rani menunduk, berusaha tak memperhatikan. Ia yakin mungkin hanya perasaannya. Mungkin mereka mengenal dirinya, mungkin hanya ekspresi basa-basi. Tapi ketika ia berjalan makin dekat ke liang lahat, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semua wajah itu tersenyum ke arahnya, tapi tidak saling memandang satu sama lain. Semua mata hanya tertuju padanya. Suara penggali kubur terdengar dari tengah. Peti kayu berwarna coklat gelap perlahan diturunkan ke dalam tanah. Orang-orang membaca doa, mulut mereka bergerak pelan, tapi tak ada suara yang benar-benar terdengar. Seolah semua itu hanya gerakan bibir tanpa makna. Rani merapatkan jaketnya, jantungnya berdetak cepat. Di antara kabut dan payung hitam, ia sempat melihat wajah seseorang, seorang lelaki tua di ujung barisan. Lelaki itu tersenyum lebih lebar dari yang lain, matanya menyipit, dan dari sela giginya menetes air hitam seperti tinta. Ketika Rani memalingkan wajah, lelaki itu menghilang. Hujan mulai deras. Angin bertiup kencang dari arah hutan bambu. Payung-payung mulai miring, beberapa lilin padam oleh air. Rani menatap nisan baru di depannya. Sri Mardiah, ibu yang tak pernah lelah menunggu. Ia berlutut pelan, menyentuh tanah yang masih lembek. Tapi saat jarinya menyentuh gundukan itu, telinganya menangkap suara samar. Seperti seseorang berbisik dari dalam tanah. Kau datang juga, Rani? Ia menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa yang bicara. Semua orang masih berdiri kaku, tersenyum, menatap ke arahnya. Dada Rani sesak. Napasnya mulai pendek. Ia mundur beberapa langkah, tapi lututnya lemas. Tiba-tiba suara kentongan dari kejauhan terdengar nyaring, disusul lolongan anjing. Dan di detik itu juga, semua pelayat menundukkan kepala bersamaan. Sunyi. Hanya hujan yang berbicara, menimpa payung dan tanah. Rani tak kuat lagi, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Bayangan nisan, wajah-wajah tersenyum itu, kabut yang menebal, semua berbaur jadi satu dalam pandangannya yang buram. Sebelum tubuhnya jatuh, ia sempat melihat satu hal terakhir. Sebuah tangan pucat muncul dari tanah segar di depan nisan ibunya, seolah hendak menyentuh ujung kakinya. Rani menjerit, lalu gelap. Ketika ia tersadar, malam telah turun. Lampu minyak redup berayun di dekat wajahnya. Seorang perempuan tua berkerudung duduk di kursi bambu, menatapnya. Syukurlah kau sadar, nak, katanya dengan suara serak. Tadi kau pingsan di depan kubur ibumu. Kami bawa kau ke gubuk penjaga. Rani berusaha duduk, masih lemas. Orang-orang tadi, mereka, kenapa mereka? Tersenyum, potong perempuan tua itu pelan. Tatapannya dalam, suaranya pelan namun menusuk. Mereka selalu tersenyum kalau ada yang datang, terutama kalau orang itu punya darah yang sama.
Rani terdiam. Darah yang sama? Perempuan tua itu bangkit, menatap keluar jendela kecil gubuk. Hujan sudah reda, tapi kabut masih tebal. Di luar, samar-samar tampak bayangan nisan berbaris rapi. Dan di antara kabut itu, entah nyata atau tidak, Rani melihat wajah-wajah samar tersenyum, menatap ke arah gubuk tempatnya berbaring. Ia memejamkan mata. Tapi senyum itu tetap menempel di ingatannya, seperti ukiran yang tak bisa dihapus. Malam pertama di desa, dan Rani sudah merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari bawah tanah yang basah itu. Rumah itu masih sama. Tua, lembab, dan sepi. Pintu kayu yang dulu dicat hijau kini mengelupas, menampakkan warna coklat kusam di bawahnya. Saat Rani mendorong perlahan, suara engsel berderit panjang, seperti keluhan dari masa lalu yang tak pernah selesai. Udara di dalam terasa dingin. Bau kayu lapuk bercampur debu, membuat dadanya sesak. Di ruang tengah, masih tergantung foto-foto lama keluarganya. Ayahnya berdiri di tengah, mengenakan baju putih, menatap ke kamera dengan wajah tegas. Di sampingnya, ibunya tersenyum tapi aneh. Senyumnya tampak terlalu lebar, terlalu kaku. Dan di ujung foto, gadis kecil berambut pendek. Dirinya menatap ke arah lain, seolah menolak ikut berfoto. Rani mengusap bingkai foto itu dengan ujung jari. Sudut bibirnya bergetar. "Aku pulang, Bu," bisiknya pelan. Ia menyalakan lampu minyak di meja makan. Nyala oranye redup menari-nari di dinding. Di meja, masih ada teko teh dari tanah liat dan 2 cangkir kosong yang tertutup debu. Seolah seseorang baru saja duduk di sana, dan pergi terburu-buru. Di bawah teko, ia menemukan selembar kertas kusam, dilipat rapi. Tulisan tangan itu sangat ia kenali, huruf-huruf miring kecil milik ibunya. "Rani, kalau kau membaca ini, berarti aku sudah tak di sini. Jangan datang ke pemakaman itu. Mereka tahu apa yang kita sembunyikan." Tangan Rani gemetar. Apa maksudnya? Siapa mereka? Sebelum pikirannya sempat menyusun logika, suara berderit dari arah dapur membuatnya terlonjak. Ia menatap ke sana. Hanya ada sinar bulan yang menembus celah jendela. Rani memegang lampu minyak, melangkah perlahan. "Halo? Ada orang?" Suara angin menjawab dari luar, meniup tirai kain yang koyak. Tapi kemudian, di antara desir angin dan bunyi bambu bergesekan, terdengar sesuatu yang lain. Suara tawa pelan. Tawa yang lirih, seperti berasal dari tenggorokan yang tertahan air. Dekat sekali. Dari arah halaman belakang. Rani mendekat ke jendela dapur. Dari sela tirai, ia melihat halaman belakang yang dulu penuh bunga melati. Kini semuanya layu, dipenuhi lumut dan rumput liar. Di tengah halaman, jalan setapak batu menuju pagar bambu, dan di balik pagar itu, samar-samar terlihat barisan nisan pemakaman desa. Kabut menggantung di atasnya, lembut seperti kain putih. Dan di antara kabut itu, Rani melihat sosok-sosok samar. Mereka berjalan perlahan di antara nisan. Bahu mereka menunduk, langkah mereka pelan. Dan setiap kali mereka melewati cahaya bulan, wajah mereka tampak jelas. Semuanya tersenyum. Senyum yang sama seperti siang tadi. Senyum yang dingin, kosong, tapi terasa mengenali dirinya. Rani mundur 1 langkah, lalu 2. Lampu di tangannya bergetar, hampir jatuh. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bukan dari kuburan, tapi dari dalam halaman rumahnya sendiri. "Siapa di sana?" seru Rani dengan suara serak. Tak ada jawaban. Hanya suara tetes air dari genteng yang bocor dan degup jantungnya sendiri. Ia menoleh ke pintu belakang. Pintu itu terbuka sedikit. Padahal tadi jelas-jelas terkunci. Rani mendekat dengan hati-hati, menahan napas. Saat tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, pintu itu berayun terbuka perlahan. Dan dari kegelapan luar, angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja layu. Rani melangkah 1 langkah keluar. Hujan sudah berhenti, tapi daun-daun masih menetes. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya redup di tanah. Ia menatap ke arah jalan batu yang menuju pagar bambu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba,
Suara sandal basah menapak di tanah terdengar dari arah pagar. Langkah kecil. 1, 2, 3. Rani menegakkan tubuh. Nafasnya tertahan. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan mendekat. Dan kemudian, di balik kabut tipis, tampak sepasang kaki pucat tanpa alas melangkah pelan. Tubuh itu muncul perlahan. Seorang perempuan muda, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Bajunya putih, basah dan kotor tanah. Ia berjalan ke arah Rani, kepala sedikit miring, dan tersenyum. Senyumnya tenang. Tapi di sudut bibirnya menetes air hitam. "Bu?" bisik Rani tanpa sadar. Sosok itu berhenti. Lalu tersenyum lebih lebar, menunduk, dan dalam suara serak yang pecah, ia berkata, "Kau datang juga, Nak?" Rani menjerit dan menjatuhkan lampu minyaknya. Api kecil menyambar ke tanah basah, padam seketika. Dalam kegelapan, langkah kaki terdengar berlari ke arah pagar, lalu hilang. Ia berlari kembali masuk rumah, menutup pintu, menguncinya rapat-rapat. Nafasnya memburu. Ia bersandar di dinding, berusaha menenangkan diri. Tapi di detik berikutnya, pintu belakang itu bergetar pelan, seperti seseorang mengetuk dari luar. "To, to, to, Bu, to, to." Rani menutup telinganya, menangis, dan berlari ke kamar ibunya. Ia menyalakan lilin di meja rias. Cermin di depannya retak di sudut kanan atas. Di sana, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, tapi pantulan itu tidak meniru gerakannya. Wajah di cermin tersenyum pelan. Lilin tiba-tiba padam. Dan di kegelapan yang total, terdengar bisikan lembut dari arah tempat tidur. "Kau tak seharusnya datang ke sini, Rani." Setiap senyum di pemakaman punya cerita, dan ini baru awalnya. Kalau kamu ingin tahu siapa sebenarnya orang-orang yang tersenyum itu, klik subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa tinggalkan komentar, biar aku tahu kamu masih di sini, masih hidup saat nonton bagian berikutnya. Pagi datang tanpa cahaya. Langit desa diselimuti awan tebal, seolah menolak memberi sinar pada rumah tua itu. Rani duduk di dapur, memeluk lututnya, menatap teko teh yang dingin. Matanya merah, ia tak tidur semalam. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali mendengar tawa pelan dari luar rumah. Dan suara bisikan yang memanggil namanya dari arah pemakaman. Ketukan di pintu mengejutkannya. Pelan, tapi tegas. "Tok, tok, tok." "Rani?" Suara perempuan tua. Ketika ia membuka pintu, tampaklah Mbah Sari, tetangga lama ibunya. Tubuhnya kecil, punggung sedikit bungkuk, tapi sorot matanya tajam, penuh tahu. "Syukurlah kau sudah bangun, Nak," katanya sambil melangkah masuk tanpa menunggu izin. "Semalaman aku lihat lampu di rumahmu masih menyala." "Kau lihat sesuatu, ya?" Rani ragu. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Mbah, semalam aku dengar suara tawa. Dari belakang rumah. Lalu, ada seseorang berdiri di halaman. Bajunya putih. Aku kira itu ibu, tapi..." Mbah Sari menghela napas panjang. "Aku sudah duga. Kau memang mirip sekali dengan ibumu." Dan sekarang mereka mulai menyadarinya. "Siapa, Mbah?" "Orang-orang di pemakaman itu." Suasana mendadak hening. Hanya suara ayam dari kejauhan yang memecah keheningan pagi. Rani menelan ludah. "Mereka? Maksud Mbah hantu?" Perempuan tua itu menatapnya lama. "Bukan sekadar hantu, Nak. Mereka itu, yang ditinggalkan tanpa doa. Orang-orang yang disembunyikan dari cahaya. Dan sebagian dari mereka masih menunggu keadilan." Mbah Sari membuka bungkusan kain yang ia bawa. Di dalamnya ada foto hitam putih lusuh, hampir sobek di ujung. Di foto itu, tampak ibunya, muda dan cantik, berdiri di depan rumah yang sama ini. Tapi di belakangnya ada wanita lain, berambut panjang, memakai gaun putih. Dan wanita itu tersenyum ke arah kamera. "Ini siapa?" tanya Rani gemetar. "Itu Wulan," jawab Mbah Sari lirih. "Tetangga lama sebelum kau lahir. Orang yang tidak pernah benar-benar dikubur dengan tenang." Rani menatap foto itu lebih dekat.
Ia baru sadar, wajah wanita bernama Wulan itu mirip sekali dengan sosok yang ia lihat malam tadi. Mbah Sari duduk di kursi bambu, suaranya makin pelan. Dulu ayahmu, tak seperti sekarang orang mengenangnya. Ia keras, dan ada hal buruk yang terjadi di rumah ini. Ibumu tahu. Tapi ia menutupinya. Demi menjaga nama keluarga. Rani tak bersuara. Tenggorokannya terasa kering. Ia menatap lantai, merasakan jantungnya berdetak cepat. Ibumu dan aku dulu, kami berdua yang menguburkan jasad Wulan, lanjut Mbah Sari. Tapi bukan di kuburan umum. Ia dikubur diam-diam di lahan keluarga, di dekat pagar bambu belakang rumahmu. Lahan keluarga, gumam Rani. Seketika terbayang jalan setapak dari halaman belakang menuju pagar bambu itu. Tempat di mana ia semalam melihat sosok putih berdiri. Jadi, yang dikubur kemarin bukan ibu. Mbah Sari menatapnya lama, mata tuanya berkaca-kaca. Aku tidak yakin, Nak. Tapi ketika aku lihat peti ibumu ditutup, aku tahu ada yang berbeda. Bau tanahnya tidak sama. Dan wajah orang-orang yang datang. Ia berhenti sebentar. Napasnya bergetar. Semua tersenyum, seperti orang yang akhirnya melihat seseorang menepati janji. Rani merasa darahnya berhenti mengalir sejenak. Bayangan wajah-wajah tersenyum di pemakaman kembali melintas di kepalanya. Mbah Sari berdiri pelan, menatap jendela yang menghadap ke kuburan. Mereka menunggu ibumu menepati janji, tapi sepertinya, sekarang mereka menunggu gilirannya kau. Mbah, aku tidak paham apa yang mereka inginkan. Pengakuan, jawab Mbah Sari datar. Dosa yang disembunyikan terlalu lama, harus diakui oleh darahnya. Rani mundur, kepalanya pening. Ia menatap cermin tua di dinding, dan untuk sesaat ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, gaun putih, tersenyum. Tidak, bisiknya pelan. Ia membalikkan badan, kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Mbah Sari berjalan ke pintu. Malam nanti, jangan keluar rumah. Jangan lihat ke arah pagar bambu, apapun yang kau dengar. Ia berhenti sejenak sebelum melangkah pergi. Dan kalau kau menemukan sesuatu, jangan sentuh tanah di sekitar nisan ibumu. Itu bukan tanah ibumu. Ketika suara langkah Mbah Sari menghilang di kejauhan, Rani duduk di kursi, mencoba mencerna semua. Matanya tertuju pada foto tua di tangannya. Foto ibunya dan Wulan. Ia teringat masa kecil. Malam di mana ia mendengar teriakan perempuan dari dapur. Ibu menariknya masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Di bawah pintu, ia sempat melihat genangan darah yang mengalir pelan dari ruang tamu. Dan esok paginya, ibunya berkata, "Kalau kau mendengar seseorang memanggil namamu malam-malam, jangan jawab, Rani. Itu bukan manusia." Rani memegang kepalanya. Napasnya tersengal. Semua kepingan mulai menyatu. Senyum orang-orang di pemakaman, surat ibunya, sosok di halaman belakang. Sore menjelang, hujan turun lagi. Rani berjalan ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat ujung pagar bambu di kejauhan, dan di sana seseorang berdiri. Sosok wanita itu menatapnya lama, lalu tersenyum. Dan ketika Rani hendak menutup tirai, ia melihat sesuatu di bawah kakinya. Setangkai bunga melati basah, segar, baru saja diletakkan di lantai. Malam itu hujan turun lagi. Lebih deras, lebih berat, seolah langit ingin menenggelamkan seluruh desa. Atap rumah tua bergetar setiap kali petir menyambar. Air menetes dari sela genteng, membentuk genangan kecil di lantai kayu. Rani duduk di tepi ranjang, lampu minyak redup di meja. Matanya terpaku pada jendela yang tertutup tirai. Di luar, ia bisa mendengar suara itu lagi. Langkah-langkah pelan di tanah basah. 1, 2, berhenti lalu terdengar suara tawa kecil. Ia merapatkan selimut, berusaha menenangkan diri. Mereka cuma bayangan, gumamnya pelan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun di tengah desis hujan, terdengar bisikan samar, seperti suara banyak orang berbicara pelan dari kejauhan. Bukan satu suara, tapi puluhan. Dan semuanya seolah memanggil namanya bersamaan. Rani. Rani. Suara itu datang dari arah pemakaman. Tiba-tiba,
suara ketukan di jendela. 3 kali. Pelan. Teratur. Tok tok tok. Rani terpaku. Napasnya membeku di tenggorokan. Perlahan, ia menoleh ke arah tirai yang basah di tepi bawahnya. Dari sela kain, ia melihat sesuatu. Ujung jari pucat menekan kaca jendela dari luar. Lalu perlahan jari itu menelusuri kaca, meninggalkan bekas lumpur berbentuk garis lengkung seperti senyum. Ya Tuhan, bisiknya. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Gelap. Total. Hanya suara hujan dan napasnya sendiri yang terdengar. Dalam gelap itu, sesuatu bergerak. Samar, langkah-langkah kaki di lantai rumahnya. Rani memejamkan mata, tapi langkah itu makin dekat. Sampai akhirnya ia bisa mendengar suara napas lain, tepat di belakangnya. Berat, lembab, seperti seseorang yang baru keluar dari tanah basah. Rani. Suaranya parau, pelan, tapi begitu jelas di telinganya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya cermin retak di dinding, memantulkan bayangan dirinya, dan di belakang bayangan itu, ada wajah lain, tersenyum lebar dengan gigi yang hitam semua. Rani menjerit dan berlari keluar kamar. Ia menabrak kursi, menjatuhkan foto lama ibunya di lantai, kaca bingkainya pecah. Ketika ia menunduk, matanya terhenti pada foto itu. Ada 3 orang di foto, dirinya kecil, ibunya, dan seseorang yang berdiri di belakang mereka, perempuan bergaun putih, tersenyum samar. Ia tak pernah ingat ada orang ketiga di foto itu. Rani berlari ke ruang depan. Hujan makin deras, angin masuk dari celah-celah dinding. Pintu belakang rumah kembali terbuka sendiri, berayun perlahan. Di luar, kabut tebal menutupi halaman, tapi Rani bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di baliknya. Banyak, belasan mungkin puluhan. Mereka berdiri di antara pagar bambu dan jalan batu menuju kuburan. Wajah mereka kabur, tapi setiap kali kilat menyambar, Rani bisa melihat semuanya tersenyum. Mereka melangkah bersamaan. Senyum itu makin jelas, makin dekat. Rani menutup mulut, menahan jeritannya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Lalu, dari antara kabut itu, satu sosok muncul lebih dulu. Perempuan bergaun putih, Wulan. Rambutnya menempel di wajah, matanya kosong, tapi senyumnya lembut. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan, tanah basah menempel di kakinya. Kenapa kau menolak melihatku, Rani? Suaranya tenang, nyaris seperti ibunya. Kau tahu, bukan? Aku bukan ingin menakutimu, aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Rani mundur, tubuhnya gemetar. Kebenaran apa? Bahwa ibumu berjanji akan menggantikan tempatku. Tapi sebelum waktunya tiba, dia pergi. Maka sekarang, darahnya yang akan menebus. Senyum Wulan melebar. Darahmu. Petir menyambar. Kilatan cahaya putih menembus kabut, dan Rani melihat seluruh pemakaman bergerak. Sosok-sosok itu mulai berjalan keluar pagar bambu, satu persatu, wajah mereka pucat, sebagian dengan tanah menempel di pipi, sebagian masih memakai kain kafan sobek. Semua menatap Rani, dan tersenyum. Ia berlari masuk rumah, menutup pintu, menahan dengan tubuhnya. Tapi dari celah bawah pintu, air mulai merembes, bukan air hujan, tapi air hitam kental berbau tanah. Dan di balik pintu, terdengar ratusan bisikan pelan, bersahut-sahutan, seperti paduan suara kuburan. Kau harus melihat. Kau harus mengaku. Kau harus menggantikannya. Rani menutup telinganya, menjerit. Tapi suara itu makin keras, memenuhi kepalanya. Hingga tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara langkah berat. Seseorang berjalan masuk dari belakang rumah. Rani menoleh, dan di antara gelap dan kilat yang masuk dari celah genteng, ia melihat sosok ibunya. Basah, kotor, tapi masih dengan wajah lembut yang ia kenal. Ibu berdiri diam, tangan terkulai, bibirnya bergetar lalu perlahan tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang dilihat Rani di setiap wajah di pemakaman itu. Sudah waktunya, Nak, kata ibunya lembut. Mereka tidak marah padamu. Mereka hanya ingin kau menepati janjaku. Rani mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ibu, apa maksudmu? Ibu tersenyum lebih lebar,
matanya kosong. Kau akan tahu di bawah tanah, semua senyum sama. Kilatan petir menyambar lagi, dan dalam cahaya putih itu, ibunya lenyap. Hanya tersisa bekas tapak kaki berlumpur, menuju pintu belakang yang kini terbuka lebar. Rani berdiri di sana, tubuhnya menggigil, menatap keluar rumah. Kabut menelan halaman. Dan dari jauh, deretan senyum itu makin dekat. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur anyir ke dalam rumah. Rani berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, mata terpaku pada halaman berkabut. Dari jauh, deretan sosok itu masih tersenyum. Tapi kini, langkah mereka terhenti, seolah menunggu sesuatu. Mereka berdiri diam dalam kabut, kepala sedikit menunduk, seperti menantikan aba-aba. Rani menatap ke arah tanah basah di depan rumah. Ada sesuatu di sana, sebuah gundukan kecil tanah baru, yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Dan di atasnya, tergeletak kalung batu giok milik ibunya. Ia berjalan pelan, lututnya lemas setiap langkah. Begitu ia sampai di tepi gundukan, suara-suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Satu suara, lalu disusul banyak lainnya, berbisik pelan seperti doa terbalik. Kau harus melihat, kau harus tahu. Tiba-tiba, tanah di depan kakinya bergetar pelan. Air hujan yang menetes dari atap jatuh di permukaan tanah, tapi tak meresap. Air itu malah bergerak mundur, seolah ditarik dari bawah. Rani berjongkok. Tangannya gemetar, tapi entah kekuatan apa yang mendorongnya untuk menggali. Jari-jarinya mencakar tanah basah, mencium bau lumpur bercampur sesuatu yang amis. 1, 2 cakaran, lalu ujung jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ia menariknya perlahan. Sebuah kotak kayu kecil, berlumut dan tertutup tali kain hitam. Rani membuka simpulnya dengan tangan gemetar. Saat kotak itu terbuka, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Di dalamnya ada foto lama, seikat rambut panjang, dan kain kafan kecil yang telah mengering. Foto itu menampilkan dua perempuan muda berdiri di depan rumah tua, salah satunya jelas ibunya. Dan di sebelahnya, perempuan bergaun putih yang tersenyum dengan mata kosong. Wulan. Di bagian belakang foto, tulisan tinta hitam hampir pudar. Wulan dan Raras bersumpah akan saling menjaga hingga mati. Rani menatap tulisan itu lama. Hujan menetes dari ujung rambutnya, bercampur air mata. Wulan dan Raras. Ibu jadi kalian, teman? Angin berembus lebih kencang. Suara petir menggema jauh di atas. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Perlahan, Rani menoleh. Di ambang pintu berdiri sosok ibunya. Matanya sayu, wajahnya pucat, tapi kali ini tak ada senyum. Hanya duka yang dalam. Rani. Suaranya lembut, nyaris bergetar. Aku tidak bermaksud menipu. Aku hanya ingin melindungimu. Rani memegang kotak kayu itu erat-erat. Ibu, siapa Wulan sebenarnya? Ibu menunduk. Dia sahabatku. Kami tumbuh bersama di rumah ini. Tapi nasibnya tragis. Saat hamil, Wulan kehilangan anaknya dalam badai, tepat di malam seperti ini. Ia tak kuat menanggung rasa bersalah, lalu melompat ke sumur di belakang pemakaman. Air mata mengalir di pipi Rani. Tapi kenapa mereka datang padaku, Bu? Kenapa mereka tersenyum begitu, menakutkan? Ibu menatap keluar, ke arah kabut. Karena mereka menunggu janji yang belum ditepati. Rani menatap ibunya tanpa mengerti. Janji apa? Ibu menatapnya, mata kosong namun penuh sesal. Aku berjanji akan menjaga anak Wulan, roh bayi yang tak sempat lahir. Tapi waktu berjalan, dan aku tak mampu. Saat kau lahir, Wulan mengira aku melanggar janjiku, bahwa aku mencuri hidup yang seharusnya untuk anaknya. Kata-kata itu menusuk dada Rani. Napasnya tercekat. Jadi aku? Ibu menutup mata, menahan tangis. Kau bukan penggantinya, Nak, tapi Wulan percaya begitu. Malam itu, saat ia muncul di pemakaman, aku berusaha menghentikannya. Tapi aku tergelincir, dan aku mati sebelum sempat menjelaskan. Rani menatap ibunya lama, separuh antara ketakutan dan iba. Tapi kalau ibu sudah meninggal, berarti sekarang
Ibu menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang kini lebih lembut, tak lagi menakutkan. Berarti aku kembali hanya untuk membebaskanmu. Dari luar, kabut mulai bergolak. Suara ratusan bisikan berubah menjadi satu gumaman berat, dalam, seperti napas bumi. Satu jiwa harus menggantikan janji. Ibu menatap Rani. Mereka datang menjemput. Tapi kali ini, bukan kau yang harus pergi. Tiba-tiba, tanah di depan rumah pecah terbuka. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat, menggeliat seperti akar hidup, menarik tubuh-tubuh yang tersenyum keluar dari dalam bumi. Wulan muncul di antara mereka, wajahnya kini meneteskan air hitam. Raras, panggilnya dengan suara yang bergema. Janji tak bisa ditebus dengan air mata. Ibu berdiri di depan Rani, tubuhnya memancarkan cahaya samar. Maafkan aku, Wulan. Aku sudah cukup lama menunda. Sekarang biarlah aku yang menepati. Wulan menatapnya lama, senyumnya perlahan pudar. Akhirnya kau mengerti. Dalam satu hembusan angin dingin, Wulan mengulurkan tangannya. Ibu pun mengulurkan tangannya kembali. Ketika kedua tangan mereka bersentuhan, cahaya putih menyala dari antara jari mereka, begitu terang hingga kabut di sekeliling memudar. Rani menjerit, menutup mata. Saat ia membuka mata kembali, halaman depan kosong. Hujan berhenti. Udara terasa hangat. Di tanah yang tadi retak, kini hanya ada dua jejak kaki yang mengarah ke pemakaman, lalu menghilang di antara batu nisan. Rani terisak, berlutut di depan tanah basah, memeluk kotak kayu itu. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya pelan, hampir seperti doa. Terima kasih, Bu. Dari kejauhan, di antara kabut yang menipis, terlihat samar dua sosok perempuan berjalan beriringan, dan untuk pertama kalinya, senyum mereka tak lagi menyeramkan. Pagi datang dengan perlahan. Kabut tipis masih bergelayut di atas tanah, menutupi sebagian pemakaman desa. Udara lembab, dingin, tapi terasa lebih ringan dari malam sebelumnya, seolah sesuatu yang berat telah terangkat dari bumi. Rani berdiri di tepi pagar bambu yang menghadap ke deretan nisan tua. Di tangannya, ia memegang bunga melati segar dan kalung giok milik ibunya, yang kini bersih, berkilau lembut diterpa sinar matahari pagi. Ia menunduk dalam diam, memandang gundukan tanah kecil di depan batu nisan yang baru. Tak ada tulisan di batu itu, hanya tanda sederhana, dua lingkaran saling bertaut. Untuk ibu dan Wulan, bisiknya pelan. Burung-burung kecil terbang melintasi langit yang mulai cerah. Rani menarik napas panjang, menatap langit, lalu menunduk lagi. Setelah semua yang terjadi malam itu, ia sempat berpikir untuk meninggalkan desa. Tapi entah kenapa, hatinya terasa tertambat di sini. Ada sesuatu yang menahannya, bukan rasa takut melainkan rasa tenang. Seperti akhirnya rumah ini benar-benar damai. Beberapa warga desa datang pagi itu. Mereka heran melihat halaman rumah Rani yang bersih, tak ada bekas banjir, tak ada lumpur atau genangan air seperti malam badai sebelumnya. Beberapa bertanya apakah ia baik-baik saja. Rani hanya mengangguk dan tersenyum. Mereka sudah pergi, katanya singkat. Dan meski orang-orang tak mengerti maksudnya, entah kenapa mereka semua ikut terdiam. Hari berlalu. Matahari siang memantulkan bayangan pepohonan di tanah basah. Rani mulai memperbaiki rumah peninggalan ibunya, mengecat ulang dinding, mengganti lampu minyak dengan lentera kaca baru. Di ruang tengah, ia meletakkan foto lama yang ia temukan dalam kotak kayu, tapi kali ini, foto itu berbeda. Wulan dan ibunya berdiri berdampingan, tapi wajah keduanya tampak berseri. Senyum mereka bukan lagi senyum yang menyeramkan. Senyum itu hangat, seperti dua sahabat yang akhirnya berdamai. Namun malam tetap punya cara sendiri untuk menguji ketenangan. Sekitar seminggu kemudian, hujan turun lagi, lembut kali ini, hanya rintik kecil yang membasahi tanah. Rani duduk di ruang depan, menulis sesuatu di buku kecilnya. Di meja, lentera menyala temaram, menciptakan bayangan bergoyang di dinding. Di tengah kesunyian, seekor kucing hitam masuk lewat jendela. Rani tersenyum. Kau kembali lagi. Kucing itu mengeong pelan, lalu melompat ke kursi. Saat Rani menatap matanya, ada pantulan aneh di sana, seperti cahaya biru samar. Hening sesaat. Lalu dari arah luar rumah,
terdengar suara lembut, suara perempuan yang sangat dikenalnya. Rani. Rani menegakkan tubuh. Ia menoleh ke arah jendela, tapi yang terlihat hanya halaman basah dan kabut tipis yang menari di antara batang pohon. Ia memejamkan mata, menelan ludah. Ibu? Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir melewati celah genting. Namun tiba-tiba, aroma melati tercium jelas di udara. Harum, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Rani bangkit dan membuka pintu. Kabut tipis merayap masuk, menyelimuti kakinya. Di kejauhan, di antara nisan yang berjajar, terlihat sosok dua perempuan berjalan pelan. Mereka tampak samar, diterpa cahaya bulan setengah. Dan sebelum sosok itu benar-benar hilang di balik kabut, keduanya menoleh sebentar ke arah Rani. Senyum tipis menghiasi wajah mereka. Rani membalas senyum itu tanpa sadar. Entah kenapa, tak ada rasa takut kali ini. Yang ada hanya rasa lega dan sedikit rindu. Ia menutup pintu perlahan, lalu kembali duduk di meja. Di buku catatannya, ia menulis satu kalimat pendek. Mereka tersenyum, dan aku tidak lagi takut. Tapi di luar, tepat di balik jendela kaca, ada sesuatu yang bergerak pelan. Bayangan samar. Seperti barisan orang-orang yang berdiri di antara nisan, menatap ke arah rumah. Ketika kilat kecil menyambar langit, wajah mereka tampak sesaat, tersenyum, lembut, damai. Semua menatap ke arah Rani. Dan di tengah mereka, Wulan berdiri diam. Tangannya terulur, seolah mengucap selamat tinggal. Namun, ada sesuatu yang berbeda di ujung bibirnya, senyum yang belum selesai. Rani menatap dari balik jendela. Matanya menyesuaikan dengan gelap. Saat petir kembali menyambar, semua bayangan itu hilang. Hujan berhenti. Udara kembali sunyi. Rani menutup buku catatannya, meniup lentera hingga padam, lalu berbisik pelan sebelum naik ranjang. Selamat malam, Ibu, selamat malam, Wulan. Dalam gelap, dari arah luar rumah, samar-samar terdengar lagi bisikan lembut. Selamat malam juga, Rani. Lalu hening. Tapi entah kenapa, di kaca jendela yang berembun, perlahan muncul bekas jari, membentuk garis lengkung kecil. Sebuah senyum.